Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan menerangkan sedikit mengenai teks anekdot yang beranggotakan ada saya sendiri, Salsabila Nadif, dan Saftiko Nurrahman. Selanjutnya di sini ada beberapa bagian mengenai teks anekdot, yaitu ada pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah teks cerita yang berisikan tentang pengalaman hidup atau pengalaman seseorang yang singkat dan lucu. Dalam teks anekdot sendiri biasanya bertemakan mengenai politik, layanan publik, sosial, dan lingkungan. Yang selanjutnya di sini ada mengenai ciri-ciri dari teks anekdot sendiri. Yang pertama ada bersifat humor atau lelucon, kedua ada bersifat menyindir, ketiga ada bersifat menggelitik, keempat ada yang yaitu disajikan seperti cerita dongeng, dan kelima yaitu memiliki tujuan tertentu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saftiko Nurrahman. Setelah mempelajari pengertian dan ciri-ciri teks anekdot, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan bagian pertama yang berisi gambaran umum dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Orientasi berisi tentang awal mula dan latar belakang terjadinya suatu peristiwa yang ada dalam cerita. Yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian yang mulai menceritakan tentang munculnya permasalahan. Yang keempat adalah reaksi, di mana reaksi ini berisi tentang penyelesaian masalah yang timbul di bagian krisis. Dan struktur yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian yang menceritakan tentang perubahan yang terjadi pada tokoh. Materi selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama adalah menggunakan kata keterangan lampau. Kaidah yang kedua menggunakan konjungsi. Kaidah yang ketiga menggunakan kata kerja material. Yang keempat memiliki urutan cerita sesuai waktu. Yang kelima memuat kalimat perintah. Dan yang terakhir keenam adalah menggunakan kalimat retorik. Setelah mempelajari terkait pengertian ciri-ciri struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot, sekarang kita akan menganalisis teks anekdot. Analisis teks anekdot. Apabila diperhatikan dari isi dan strukturnya, apakah teks di bawah ini termasuk ke dalam teks anekdot? Kira-kira termasuk tidak ya? Berikan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, sekian itu saja materi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.